Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Oke, kali ini langsung aja gue ingin membahas tentang, ada lumayan banyak yang minta di kolom komentar ya, mengenai Sofyan Amrabat. Bang, bahas Sofyan Amrabat. Oke, gue ingin ngobrol ringan kali ini terkait dengan Sofyan Amrabat. Dikabarkan ya oleh gue ingin ambil sumbernya pertama ini dari Fabrizio Romano. Kemarin setelah pertandingan persahabatan, Amrabat ini mengatakan mengenai masa depannya ya. Saya tidak tahu kalau saya akan meninggalkan, maybe atau mungkin bisa jadi saya akan tetap stay di Fiorentina. Fabrizio Romano menambahkan, tidak ada perubahan, Manchester United tetap bekerja untuk Amrabat, untuk mendatangkan Amrabat. Mereka menginginkan Sofyan Amrabat, tapi pembicaraan ini masih berada di tahap pemain. Belum ada penawaran kepada klub. Laporan mengenai adanya official atau penawaran official bid yang terjadi pekan lalu ini prematur atau tidak betul. Dia juga menambahkan kalau ditambahkan oleh Fabrizio Romano yang menanggapi salah satu pernyataan ini dari salah satu followernya, mengatakan kalau Amrabat ini ingin tetap stay di Fiorentina. Fabrizio Romano menjawab, dia ingin Manchester United, tidak ada keraguan, tapi belum ada penawaran saat ini. Saya selalu memberitahu kalau striker, lalu setelahnya striker ini ingin didatangkan oleh Manchester United ya, prioritasnya, lalu setelahnya adalah pembicaraan mengenai Amrabat. Dan belum ada penawaran yang dilakukan secara resmi oleh Manchester United pekan lalu. Manchester United juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ini gue ambil dari Fabrizio Romano ya, memiliki Sofyan Amrabat di daftar incaran untuk posisi gelandang bertahan. Tapi belum ada hal yang segera ataupun cepat, dan belum ada penawaran yang dikirimkan. Manchester United prioritasnya ini masih striker yang baru, Højlund, dan sudah didapatkan. Dan mengenai gelandang baru ini tergantung pemain yang lepas, khususnya Fred dan juga Donny van de Beek. Amrabat tidak diragukan, mengatakan iya untuk Manchester United. Dia ingin pindah, walaupun ada pembicaraan ya dengan klub Saudi yang kaya di bulan Juni. Bahkan ditambahkan, dia tidak pernah mengatakan staying atau tetap tinggal atau segala sesuatu yang seperti itu. Itu merupakan quote yang palsu. Belum ada penawaran ofisial. Manchester United baru akan bergerak segera setelah Fred atau Donny van de Beek meninggalkan klub. Nah, kalau dari situ gue maka ingin melihat apakah ada update mengenai Fred. Masih dari sumber yang sama, Fabrizio Romano mengabarkan kalau belum ada pembicaraan. Manchester United berharap Donny atau Fred untuk meninggalkan dalam 10 hari. Presiden dari Lazio Lotito 4 hari yang lalu mengatakan kalau saya sedang bersiap untuk melakukan pembicaraan terbuka dengan Manchester United dan melakukan penawaran untuk Fred. Tapi Maurizio Sarri mengatakan kepada saya kalau dia tidak menginginkan Fred. Galatasaray masih dalam negosiasi untuk Fred dan berusaha untuk menemukan solusi di beberapa hari ke depan. Di sisi lain, ya, Donny van de Beek pun juga demikian. Gue ingin melihat pembicaraan mengenai Donny van de Beek ya, nanti akan gue bacakan saja. Mengenai Donny van de Beek pun juga demikian. Kemarin Real Sociedad ini melakukan pendekatan ke Manchester United untuk Donny van de Beek. Sudah ada kontak yang formal, yang resmi antara kedua klub setelah pembicaraan dengan sang pemain pekan lalu.
Sekarang klub ini berbicara mengenai formula ataupun struktur mengenai kesepakatan. Ini akan diputuskan oleh Manchester United apakah disetujui atau tidak. Oke. Donny van de Beek sendiri di tanggal 19 Juli mengatakan, setelah mencetak gol ya, dia mengatakan kalau ini merupakan momen yang besar untuk saya. Masih ada peluang saya pindah, tapi saya tetap atau kita tetap membuat segala kemungkinan ini masih terbuka. Wow. Nah, nampaknya memang kalau dari sini, dari Fabrizio Romano informasikan Sofyan Amrabat baru akan didatangkan ketika salah satu sekali lagi dari Fred maupun Donny van de Beek ini meninggalkan Manchester United karena ya financial fair play, situasi budget juga sih menurut gua, sehingga sekali lagi Fred atau Donny van de Beek lepas dulu, baru kemudian Sofyan Amrabat yang berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United. Dari Give Me Sports mengatakan kalau Manchester United bisa menjual Dean Henderson dan Fred, mereka baru bisa memiliki cash ataupun uang untuk bisa mendatangkan Sofyan Amrabat. Ini juga tergantung harga dari Fiorentina. Kalau Fiorentina menetapkan harga yang terlalu tinggi, maka nampaknya akan sulit. Tapi sang pemain ini sangat terbuka untuk ke Manchester United, itu yang dikabarkan. Oke. Nah, Sofyan Amrabat, pemain gelandang Maroko, tampil luar biasa bersama dengan Maroko, tim nasional Maroko tentu saja di Piala Dunia Qatar. Sebentar ya, gua ngopi dulu. Ini gua nyobain kopi susu gula aren dari Kopi Kenangan. Enak juga ternyata, bismillah. Walaupun biasanya gua lebih prefer kopi tanpa gula ya. Cuman karena banyak yang temen ya kan atau saudara mengatakan coba nih gula aren ya, oke lah gue coba. Oke. Sofyan Amrabat kira-kira kalau datang ke Manchester United bermain di posisi mana? Karena nampaknya pemain ini diinginkan oleh Erik ten Hag, dan sejauh ini kalau memang kedua pihak ya, artinya sang pemain maupun klub yang memiliki sang pemain ini terbuka, maka biasanya transfer itu akan terjadi. Sejauh ini kan demikian, mulai dari Mason Mount, Andre Onana, sampai dengan Rasmus Højlund. Amrabat bagaimana situasinya? Nampaknya syaratnya ini bukan ke Fiorentina maupun Sofyan Amrabat sendiri, tapi lebih ke Manchester United bisa nggak nih menjual Fred ataupun Donny van de Beek dalam jangka waktu yang dekat ini. Yang tadi dikatakan oleh Fabrizio Romano, Manchester United sangat bekerja keras di 10 hari ini untuk bisa melepas Fred atau Donny van de Beek. Dan tadi juga dikabarkan Dean Henderson bisa jadi juga kalau dilepas ya maka akan bisa menambah cash ataupun dana untuk mendatangkan Sofyan Amrabat. Balik lagi, di mana dia akan bermain? Ini adalah formasi dari Fiorentina ketika bermain di final Conference League menghadapi West Ham. Bisa dilihat Sofyan Amrabat di formasi 4-3-3 itu dia bermain di posisi tengah ya. Dan posisi rata-ratanya pun seperti ini, dia memang betul bermain di posisi jangkar tuh, sebagai penghubung lini belakang ke depan, dengan dia bermain betul-betul di posisi gelandang tengah. Ini adalah formasi tim nasional Maroko di semifinal Piala Dunia Qatar ketika menghadapi Perancis, di mana Sofyan Amrabat bermain di tengah ya, di dalam formasi 5-4-1 yang diterapkan pada saat itu. Lagi-lagi posisi rata-rata menempatkan Sofyan Amrabat di posisi gelandang jangkar, gelandang bertahan ini. Dan gue tambahkan lagi, ini adalah posisi Sofyan Amrabat ketika bermain di FC Utrecht. Ya, Sofyan Amrabat pernah bermain di FC Utrecht, pernah bermain di Feyenoord di Eredivisie. Dia juga pernah bermain di Liga Belgia bersama klub Brugge kalau tidak salah.
Dan ketika bermain di FC Utrecht, ini sudah lama banget ya, dia bermain di posisi gelandang di formasi 4-3-1-2 di sebelah kanan. Bisa dilihat di situ ada Sebastian Aller juga yang masih bermain di FC Utrecht. Dan di posisi ini pun dia bermain juga di gelandang tengah nih, gelandang jangkar. Dia bermain di nomor 25 dan dia bisa dilihat itu ya di posisi rata-rata. Nih gue ambil salah satu contoh ketika menghadapi AZ Alkmaar, di mana ketika itu juga masih ada Calvin Stengs, masih ada Wout Weghorst di AZ Alkmaar, karena ini masih sudah lama banget ya. Dan dia bermain di posisi tengah. Nah, yang menarik ketika itu pelatihnya ya yang memainkan Sofyan Amrabat di posisi tersebut adalah seorang Erik ten Hag. Nah, sekarang dari 3 situasi bersama Fiorentina di salah satu pertandingan penting menghadapi West Ham di final Conference League musim lalu juga bersama tim nasional Maroko di semifinal Piala Dunia, dan ketika dulu Sofyan Amrabat bermain di FC Utrecht bersama dengan Erik ten Hag, nampaknya posisinya sama nih. Dia bermain memang spesialisasinya ada di tengah, ada di gelandang jangkar, bahkan di posisi defensive midfielder. Ruang lingkupnya tuh betul-betul di daerah tengah lapangan. Jadi dia semacam kayak dalam tanda kutip ya, daerah kekuasaannya ada di situ. Sekarang kalau masuk ke Manchester United di formasi yang ada ini bagaimana? Ada beberapa kemungkinan kalau gue lihat ya. Mungkin yang pertama adalah seperti ini. Bisa jadi dia memang bermain di posisinya Casemiro, karena saat ini Manchester United punya Casemiro di posisi itu kan. Dan dengan formasi 4-1-2-3, double nomor 8, lalu ada satu nomor 6 yang ditempati oleh Casemiro, mungkin dia akan bergantian nih dengan Casemiro. Jadi ada backup dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan Fred, mungkin dibandingkan dengan Donny van de Beek ataupun Scott McTominay di dalam diri Sofyan Amrabat. Artinya apa? Ya dia sebagai pemain rotasi, sebagai pemain pengganti, sebagai pemain yang berbagi posisi ini dengan seorang Casemiro. Itu bisa saja terjadi di formasi 4-1-2-3. Kemungkinan lain bisa jadi seperti ini di sistem 4-2-3-1. 4-2-3-1 dengan Sofyan Amrabat berduet dengan Casemiro. Tentu saja ada pemain yang kena korban di sini dalam tanda kutip, yaitu adalah seorang Mason Mount. Ya, Christian Eriksen. Yes, gua tahu hal itu. Dan hal ini artinya dimainkannya Sofyan Amrabat di posisi pivot bersama dengan Casemiro ini mungkin kondisional, tergantung lawan yang dihadapi, tergantung situasi tim lawan dan juga Manchester United itu sendiri, sehingga Erik ten Hag punya kebebasan, lebih punya banyak pilihan untuk menempatkan gelandang di sana. Dan bisa jadi ketika menghadapi, gua nggak tahu ya, tipikal tim yang memang Manchester United butuh 2 pemain breaker di sana, gelandang bertahan di sana, pivot yang memiliki kecenderungan untuk memenangkan bola di lapangan tengah, mungkin Sofyan Amrabat bisa dimainkan bersamaan dengan Casemiro. Hal lain mungkin juga bisa jadi Casemiro yang diistirahatkan, Sofyan Amrabat yang dimainkan berduet dengan Christian Eriksen ataupun juga seorang Mason Mount. Itu bisa saja terjadi. Pilihan lain mungkin seperti ini di formasi 4-3-3, di mana Casemiro, lalu di depannya ada Sofyan Amrabat dan juga Bruno Fernandes. Casemiro mungkin yang lebih ke bawah, lalu Sofyan Amrabat lebih ke tengah, dan Bruno Fernandes mungkin yang lebih free roll, lebih bebas ya. Dengan di depan ada Trisula, Anthony, Højlund dan juga Rashford, mengandalkan transisi yang cepat. Itu bisa saja terjadi menurut gua. Jadi ada paling tidak 3 kemungkinan ya, di mana posisi dari Sofyan Amrabat. Dan intinya sih dari 3 posisi itu, kalau yang gua ambil adalah memberikan kebebasan, lebih banyak pilihan untuk Erik ten Hag memainkan gelandang-gelandangnya di lini tengah, disesuaikan nih dengan kondisi tim, dengan kondisi lapangan, dengan kondisi lawan, dengan kondisi pertandingan, dengan pemain yang lebih siap, dengan punya kualitas yang lebih bagus, kedalaman skuad juga lebih oke. Itu tujuan didatangkannya Sofyan Amrabat. Karena dari sisi posisi, gua melihat nggak banyak sih sebenarnya posisi dari Sofyan Amrabat ya, dalam tanda kutip. Gue tadi sudah tampilkan ya, memang di area operasinya selalu di tengah nih, dan memang posisi terbaiknya nampaknya di situ, hanya di situ menurut gue. Sehingga ya Manchester United kalau mendatangkan Sofyan Amrabat nampaknya jelas nih akan dimainkan juga di posisi gelandang tengah, gelandang sentral. Kualitas dari Sofyan Amrabat tentu saja merupakan gelandang yang bagus ya. Dia punya fighting spirit yang bagus, duel yang bagus, passing juga oke,
lalu distribusi bola juga bagus. Dan seperti Erik ten Hag katakan, gue sudah bahas di artikel kemarin, kalau salah satu hal yang diinginkan oleh Erik ten Hag adalah defensif ataupun pertahanan yang kuat dan juga transisi yang cepat. Banyak pendapat mengatakan inilah kenapa Erik ten Hag mendatangkan Andre Onana, karena Andre Onana diharapkan bukan hanya sebagai kiper untuk menghentikan serangan dari lawan, tapi juga bisa cepat nih membantu transisi tim dari belakang, dari bawah. Dan Sofyan Amrabat pun juga menurut gue diharapkan ada peran di situ, di mana dia diharapkan bisa menjadi pemenang di posisi gelandang sentral, gelandang tengah, sekaligus juga membantu transisi bola yang cepat. Ketika Manchester United memenangkan bola, lalu mendapatkan possession dan langsung melakukan transisi ke penyerangan. Karena di depan saat ini posisinya dengan sudah Hirwigo-nya Rasmus Højlund, dan banyak disebutkan kalau Rasmus Højlund ini merupakan tipikal pemain yang cepat juga ya. Maka paling tidak Manchester United punya 3 penyerang yang cepat nih, Anthony, Marcus Rashford, dan juga Rasmus Højlund. Dan ketika transisi ini bisa dilakukan dengan rapi, maka Manchester United bisa jadi punya serangan yang berbahaya. Tapi mungkin inilah kurang lebih ya apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag dari seorang Sofyan Amrabat. Bagaimana menurut Sobat Football United dari tadi ya, posisi rata-rata Sofyan Amrabat? Di mana kira-kira Sofyan Amrabat bermain? Di formasi apa kira-kira dia akan bermain? Jangan lupakan Manchester United masih ada Scott McTominay, masih ada Christian Eriksen, masih ada Fred atau Donny van de Beek. Tadi masih ada Mason Mount juga kan yang bisa bermain di posisi mungkin yang hampir sama dengan Sofyan Amrabat, dan tapi tentu saja dengan karakter dan gaya permainan yang berbeda. Dan gua sih suka Manchester United punya gelandang, tipe-tipe gelandang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda, gaya permainan yang berbeda, skill yang berbeda, teknis yang berbeda, non teknis yang berbeda juga, karena ya ini akan memperkaya sih situasi dari gelandang Manchester United. Tapi sekali lagi, bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.